Kedengeran yang di online suara saya? Beneran ya? Oke. Terima kasih teman-teman sudah hadir di perkuliahan hari ini. Eh, di kampus cuma ada 2 orang nih, Mas. Banyakan yang offline, ya yang online udah ada 3. Jadi sebelum liburan kemarin saya nggak bisa ngajar karena ada beberapa hal dan kondisi yang tidak memungkinkan saya ke kampus. Jadi saya kirim materinya lewat video ya, terkait dengan kemasan kolektif. Intinya adalah ketika kita membuat sebuah atau sedang mengerjakan project untuk sebuah brand, terkadang sebuah brand itu membutuhkan kemasan yang bisa membawa atau bisa membundling ya produk-produk yang mereka jual. Terkadang produk-produk yang dijual itu posisinya adalah ada satu produk yang laku, ada satu produk yang tidak laku. Sehingga ketika kemasan bundling dibuat, itu ingin meningkatkan penjualan produk yang tidak laku. Bisa dari segi variannya, bisa dari segi jenisnya dan sebagainya, atau rasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bundling itu dibuat, ingin mengenalkan atau menginformasikan sesuatu yang baru dari brand tersebut. Itu juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa produk itu dibundling. Lalu yang ketiga, ya kita sendiri sadar kalau kita lihat di beberapa store atau di beberapa market-market, ada produk-produk itu yang menjadi bonus. Biasanya kalau kita beli yang sering tuh kayak sabun, ya, terus kayak kecap, itu sering tuh dibundling sama kemasan yang lebih kecil, atau kemasan atau varian baru untuk mengenalkan. Jadi istilahnya kayak soft selling, mempromosikan secara mudah. Jadi ada kemasan, ada produk ukuran reguler, lalu ada kemasan kecil biasanya nempel, lalu diisolasi. Nah, proses isolasi itu yang menyebalkan. Ya. Diisolasi itu saya juga nggak tahu ya, mungkin karena supaya lebih mudah dan sebagainya dia diisolasi. Karena diisolasi ini niat ngekek apa gak sih? Karena bukanya susah ya. Isolasi. Itu dari situlah muncullah kemasan bundling atau yang disebut dengan collective packaging, di mana kemasannya itu dibuat lebih dari satu untuk membawa itu. Selain itu juga memudahkan kenyamanan dan sebagainya. Itu materi dari kemarin. Di situ. Siapa ini? Kok ke situ kameranya? Ya? Oke, itu adalah kemasan kolektif. Mungkin teman-teman ditanyakan dulu dari materi kemarin terkait dengan kemasan kolektif. Belum ada ya? Oke. Kita masuk ke materi selanjutnya untuk hari ini. Oke, kita akan membahas terkait dengan segmentasi atau pasar-pasar konsumen. Oke. Saya rasa di mata kuliah sebelumnya ya teman-teman itu sudah diajarin apa itu segmen, apa itu target, apa itu positioning ya. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah kira-kira ada kemampuan nggak untuk menerjemahkan itu dalam proses penentuan segmentasi. Pertanyaan saya adalah apa itu segmen? Apa itu segmen? Masa target? Target kan ada sendiri. Kan ada STP ya. Ada STP ya. STP. Segmen ada sendiri. Lalu target ada sendiri. Dan yang terakhir adalah positioning ada sendiri. Yang saya tanyakan ini dulu nih. Jangan bahas ini dulu. Segmen. Sama nggak segmen itu dengan market? Nggak tahu. Sama apa nggak? Sama nggak? Selain Mbak Khalifa? Mas Vicky? Sama nggak kira-kira segmen dengan market? Sama. Teman-teman yang online, segmen dengan market sama nggak? Pak, kalau dari katanya aja udah beda ya. Apa market kan pasar kan. Kalau segmen kayak kategori sendiri gitu. Iya, kategori sendiri. Kemarin diajarin Pak Egi ya, art and craft ya? Iya, diajarin Pak. Lupa dong. Mungkin kurang biasa. Kurang diasah. Ya, silakan Pak. Kurang diasah ya. Iya, kurang biasa. Iya, jadi kita sepakat, jadi teman-teman dosen di Prodi DKV sepakat
bahwa kalau ingin belajar terkait dengan segmentasi target positioning kita memakai beberapa buku. Yang pertama ada buku dari Akmal Musyadat Khalil. Ya. Ini ada 2 buku, ada 101 branding ideas dan juga ada 150 branding ideas. Lalu yang kedua, yang paling bikin orang malas baca adalah buku. Ya, silakan. Ini buku orang paling malas baca ini karena tebal banget ya. Ini bukunya teman-teman dari manajemen, teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di dalamnya membahas terkait marketing dan juga kasus-kasus pilihan yang buat Bapak Ali Hasan. Di buku ini itu ada pembahasan terkait dengan analisis segmentasi dan juga lain sebagainya. Oke, kalau kita ngomongin segmen dan pasar atau market, jelas ini 2 hal yang berbeda ya, 2 hal yang berbeda. Contohnya kayak gimana? Contohnya adalah kalau kita produk yang paling gampang banget dijadikan contoh adalah produk rokok. Ini paling gampang nih. Kalau secara segmen, secara segmentasi, rokok itu untuk siapa? Dewasa. Dewasa. Lalu? Laki. Ya, lalu ada lagi? Yang spesifik? Halo, tes. Cek, halo. Masuk ya suara saya ya? Ini Ya, sudah. Pak. Sorry. Tadi terputus sampai mana ya? Materinya juga screen share-nya udah stop ini, Pak. Oh, screen saya udah stop. Oke, sorry. Oke. Sebelum masuk ke materi ya, kalau kita membahas sesuatu yang paling sederhana terkait dengan segmen dan pasar atau market, kita mengambil contoh rokok ya, teman-teman yang online dan offline. Oke, kalau kita ngomongin rokok, ini cara mudah untuk membedakan segmen dan pasar ya. Kalau kita ngomongin rokok, tadi udah disebutkan rokok itu untuk dewasa, rokok itu untuk laki-laki atau pria, rokok itu untuk 21 plus. Lalu teman-teman ada lagi nggak yang terpinggirkan ketika saya mengatakan kata-kata rokok? Atau cuma 3 ini aja? Cukup itu aja? Oke. Kalau kita ngomongin segmen, berarti rokok itu disegmenkan untuk 21 plus, untuk dewasa, untuk laki-laki. Kalau kita ngomongin market, berarti kan di luar apa yang sudah kita sepakatin. Ya, dewasa. Berarti kan selain dewasa ada apa aja? Ada remaja. Bener? Setelah remaja ada apa? Ada mature. Itu orang tua. Lalu ada lagi selain remaja? Anak kecil? Ya, anak kecil ya. Itu terkait dengan ini. 21 plus. Berarti di bawah 21, 20 sampai berapa? Sampai 5 tahun? Sampai 7 tahun lah ya. Tahun. Selain laki ada siapa lagi? Perempuan. Ini yang disebut dengan market. Orang-orang yang bisa membeli, memakai dan menghisap rokok di luar segmentasi. Itu disebut dengan market. Ya, disebut dengan market. Sehingga semua iklannya rokok untuk segmentasinya. Untuk laki-laki, menunjukkan maskulinitas. Untuk dewasa, iklan rokok kan bikin orang bingung ya. Ma itu kan bikin orang bingung dan sebagainya. Lalu 21 plus. Itu perbedaan segmen dengan pasar atau market. Pasar siapa saja yang bisa membeli atau memakai produknya. Segmentasi adalah sasaran iklan kalian atau spesifikasinya. Spesifik. Itu perbedaan segmen dengan market atau pasar. Oke. Saya ganti lagi, bukan rokok. Bukan rokok. Saya hapus. Selanjutnya produknya bukan rokok tapi Garnier atau perawatan wajah. Apa yang di benak kalian ketika mendengar Garnier perawatan wajah?
perempuan atau cewek. Apalagi? Remaja. Remaja. Apalagi? 17 plus. 17 plus. Itu bisa katakan 17 plus. Apalagi? Secara perilaku suka kebersihan. Sih, nambah satu lagi. Jadi kan cuma 3 sekarang 4. Ini disebut dengan segmen. Segmen. Di luar itu, apakah pria tidak boleh membeli Garnier? Apakah dewasa tidak boleh membeli Garnier? Boleh. Apakah anak remaja umur 16 tahun ke bawah tidak boleh membeli Garnier? Boleh. Apakah orang yang tidak suka kebersihan tidak boleh membeli Garnier? Boleh. Sehingga segmen Garnier nambah. Yang awalnya dia perawatan wajah untuk perempuan, muncullah Garnier for Men. Itu ditandain dengan apa? Ditandain market yang semakin melebar. Market yang semakin melebar. Jadi dia expand. Melihat pasar. Di pasar ternyata Garnier muncul nih. Pemakai laki-laki. Walaupun mungkin kadarnya beda dan sebagainya. Sehingga muncullah Garnier for Men. Hingga iklan-iklannya juga akan berbeda. Karena sebagai seorang desainer akan membuat iklan yang spesifik. Apakah itu Garniernya untuk perempuan, awal dari produk Garnier muncul, atau Garnier for Men. Sehingga Garnier sekarang memiliki 2 segmen yang berbeda. Karena memiliki 2 produk yang berbeda dengan 1 brand Indo. Itu yang membedakan segmen dengan market atau pasar. Jadi kalau menurut bukunya Bapak Ali Hasan, buku Ali Hasan ini ya, itu di halaman 332. Bukunya setebal ini. Mungkin teman-teman yang online kepingin beli, silakan bisa beli. Segmentasi, jadi mendefinisikan pasar produk yang dilayani. Jadi spesifik ya. Jadi segmen itu dibagi menjadi beberapa, ada segmentasi geografis, segmentasi demografis, dan lain sebagainya. Itu kayaknya sudah pernah dibahas dan sering dibahas oleh beberapa dosen di mata kuliah berhubungan dengan branding. Ini coba saya share screen dulu. Kelihatan teman-teman yang online share screen-nya? Kelihatan ya? Jadi secara mudah segmentasi itu dibagi menjadi 4. Secara mudahnya ya. Ada demografis, ada geografis, ada behave, dan juga ada psiko. Selalu sebuah brand atau sebuah produk memiliki segmentasi, selalu. Kalau berhubungan dengan marketing, itu intinya bagaimana produk itu bisa dipasarkan dengan baik. Tapi kalau berhubungan dengan branding, bagaimana iklan atau media desain yang dirancang bisa sesuai dengan target audiensnya. Bayangkan saja kalau kita ngomongin yang nomor 1, demografis, di situ ada usia, ada gender. Ya, usia dan gender. Kalau kita ngomongin usia, yang paling gampang kan dibagi menjadi 4. Anak kecil, remaja, dewasa, orang tua atau mature. Itu paling gampang. Anak kecil usia 0 sampai 14. Remaja 14 sampai 20. 25 sampai 40 dewasa. 40 ke atas tua. Kan gampangnya seperti itu. Kalian termasuk yang mana nih? Dewasa, orang tua, atau masih remaja? Anak-anak. Kelakuannya. Anak-anak, anggap aja masih anak-anak ya. Gaya desain untuk anak-anak dengan gaya desain untuk remaja udah pasti berbeda. Dari segi apanya? Kalau kita ngomongin gaya desain berarti kita ngomongin elemen estetis visual. Ingat ya di mana ya? Beberapa tahun yang lalu. Jangankan beberapa tahun yang lalu Pak, minggu kemarin aja udah lupa. Elemen estetis visual ada warna, ada bidang, ada ilustrasi, ada tipografi. Kita ngambil yang pertama, kita ngambil warna. Ini masih membahas yang variabel demografis yang usia. Ya. Usia remaja dengan usia dewasa. Atau usia anak kecil dengan usia dewasa.
pemilihan elemen ekspresi visual warnanya udah pasti berbeda. Anak kecil lebih cenderung suka dengan warna-warna yang pastel, soft, coklat pastel, ya. Terus yang terbaru tuh beige, gitu ya, warna-warna beige, warna-warna aquamarine, ya, warna-warna yang susah dihafali namanya. Ada biru teal, ada macam-macam lah. Tuh, ada pink salmon, apalah istilahnya ya. Tuh, itu anak kecil, anak remaja. Kalau orang dewasa, warna-warnanya warna solid. Yang warna-warna benar-benar warna-warna yang kuat, berbeda. Itu dari segi warna. Dari segi tipografi, anak kecil pasti suka font-font yang berhubungan dengan script atau sans serif, Comic Sans, ya. Apalagi font sans serif. Font sejuta umat, Monsterat, Poppins, gitu kan. Kalau orang dewasa, dia suka font-font yang lebih ke tegas, serif, Arial, Times New Roman, karena kesannya lebih dewasa. Nah itu secara psikologis itu kalian pertimbangkan ketika membuat sebuah karya desain. Sehingga akan sangat bertolak belakang ketika kalian membuat sebuah karya desain, udah menentukan segmentasi, tapi elemen ekspresi visualnya nggak sesuai dengan segmentasinya. Itu dari segi usia. Dari segi gender sekarang. Gender, di Indonesia gender yang diakui cuma 2 ya. Laki-laki perempuan. Kalau di Thailand 18. Ada lady boy, ada lady, ada boy, oh macam-macam karu-karuan. Kalau di Indonesia cuma 2, laki-laki perempuan. Kalau kalian membuat sebuah segmentasi, lalu kalian masuk ke variabel demografis, lalu mencoba untuk menyegmenkan media desain atau karya desain kalian, ternyata di gendernya tidak ada segmen, nggak usah ditulis. Segmentasi kan membatasi. Kalau segmennya itu untuk laki-laki, ya sudah semua elemennya nanti laki-laki semua. Mulai dari pemilihan fontnya, gambar ilustrasinya, warnanya, yang paling kental kan warnanya kelihatan ya. Tuh. Kalau untuk perempuan, ya warnanya lebih ke soft, pink, orange dan sebagainya. Laki-laki lebih ke merah, biru dan hitam. Tuh. Kalau produk kalian tuh ternyata bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan, tidak usah mencantumkan segmentasi demografis yang gender. Logikanya seperti ini. Kalau kalian menulis segmentasi gender, laki-laki perempuan, pertanyaan saya, ada nggak segmen lain selain itu? Ada. Jadi nggak semuanya perlu ditulis. Ya, itu segmentasi demografis. Ukuran keluarga, besar kecilnya keluarga, kadang itu berhubungan dengan iklan-iklan yang seperti mobil, ya, mobil. Iklan mobil yang pernah kalian lihat apa? Hah? Expander. Lalu juga ada iklannya Brio. Pernah muncul dulu, ya, pernah muncul. Udah segmentasinya jelas berbeda tuh dari segi usia. Brio menggunakan JKT48, ya, yang karena sasarannya adalah anak muda, sedangkan Expander menggunakan orang yang lebih dewasa karena sasarannya adalah orang yang lebih mapan. Dari itu bisa dipikirkan tuh, bisa dianalisis. Expander menggunakan endorsement, kalau bahasa sekarang endorsement ya, kalau bahasa dahulu bintang iklan, itu keluarga, ada bapak, ada ibu, ada anak 2. Itu mengindikasikan bahwa Expander untuk keluarga. Kalau yang Brio, ini kadang saya juga mikir, JKT48 kan orangnya 48 nih. Naik Brio 1 itu apa caranya? Ya kadang seorang desainer juga miss seperti itu luput, dan itu nggak masalah. Cuman maksudnya kan nyampe. Karena segmentasinya untuk remaja, ya berarti menggunakan icon dari remaja tersebut. Itu yang disebut dengan ukuran keluarga. Tahap siklus dan sebagainya, pendapatan udah jelas ya. Pendapatan tuh berhubungan dengan iklannya iPhone, juga iklannya Samsung kan ketok tuh ya. Pendapatannya seperti apa, itu biayanya kelihatan. Agama, ras, dan penguasaan. Lalu yang kedua ada geografis. Daerah, kota, negara, ukuran populasi, kepadatan iklim, dan sebagainya. Contoh gampangnya adalah, kalau di desa, saya kan tinggal di desa sekarang. Biasa di daerah Kota Batu, iklan-iklan untuk kampanye biasanya menggunakan kata-kata yang lebih sederhana dibandingkan dengan iklan-iklan kampanye yang untuk perkotaan. Kata-katanya lebih ribet, lebih jelimet, ya. Iklan-iklan untuk orang desa kayak sabun Rinso, Wings dan sebagainya, itu kan berbeda dengan iklan untuk sabun Lux. Sabun Lux menggunakan Cinta Laura,
sabun Wix menggunakan siapa. Ini udah ketok tuh. Itu adalah yang dimaksud dengan biografis. Lalu behave dan psiko. Nah ini yang paling susah dibedakan ini. Dan biasanya mahasiswa tuh menghindari dual ini. Behave dan psiko. Nah kan tadi saya udah jelasin nih, sekarang saya kembalikan. Menurut kalian behave dan psiko itu seperti apa? Udah jelas nih, kalau behave itu perilaku, kalau psiko itu gaya hidup. Udah kelihatan ya, gaya hidup itu seperti apa, perilaku yang seperti apa. Coba kasih contoh, gantian. Kalian kan belajar dari beberapa dosen nih, dari Pak Yogi, dari Pak Sean, ilmunya mesti jauh lebih bagus nih. Sekarang saya nanya nih, apa bedanya behave dan psiko? Kasih contoh. Behave dan juga psiko. Ya silakan, pakai mic biar teman-teman yang online kedengaran. Kalau orang yang suka K-pop itu termasuk behave nggak? Lu jangan nanya, jawab aja pertanyaanku. Kayak ada brand yang akhirnya targetingnya dengan cara kolaborasi sama band-band K-pop gitu. Jadi dia nyasarnya yang behave-nya itu orang yang suka-suka K-pop gitu. Itu behave atau psiko? Behave. Karena perilaku. Perilaku. Suka K-pop tuh perilaku atau gaya hidup? Perilaku, Mas. Bukan gaya hidup. Style K-pop. Dari hati. Dari hati. Hah? Sekarang ada Honda Scoopy edisi One Piece. Itu behave atau psiko? Psiko ya. Ada Oreo edisi Blackpink. Psiko atau behave? Tuh, ini mau jawabnya Scoopy sampai One Piece psiko. Kenapa Oreo dengan Blackpink jadi behave? Lah, Scoopy apa nggak kesukaan juga? Ya, edisi Oreo dan juga ada collab ya, edisi Oreo dengan Blackpink, ada edisi Scoopy dengan One Piece. Behave atau psiko? Oreo untuk dimakan dan Scoopy untuk dinaiki tuh Pak. Jadi Kalau saya balik, Scoopy untuk dinaiki, Oreo untuk dimakan gimana? Misalnya kalau itu kayak Oreo yang biasa, kalau psikografi itu Oreo yang bisa bentuk kecil, pokoknya yang menarik tapi agak mahal gitu mungkin. Agak mahal berarti behave. Ya kalau Oreo yang biasa kan standar kita butuh banyak. Tapi kalau yang imut-imut kecil itu kan cuma buat gaya-gaya gitu. Mungkin kayak gitu. Mungkin tapi. Ya. Collapse-nya itu adalah psiko. Karena gaya hidup, ya. Suka One Piece atau suka K-pop-nya itu adalah loyalitasnya. Jadi dibedakan. Dia loyal. Saya loyal dengan One Piece itu adalah behave-nya. Tetapi saya beli edisi itu adalah gaya hidupnya. Jadi satu produk bisa dinilai dari 2 atau mungkin lebih. Secara psiko ya, gaya hidupnya dia beli edisi yang terbatas, limited edition. Secara psikonya. Secara loyalitasnya, saya suka One Piece nih. Itu loyal tuh, itu behave. Secara demografisnya, udah jelas-jelas laki-laki. Udah jelas laki-laki. Apakah nggak mungkin perempuan beli edisi One Piece? Mungkin, tapi itu market. Ini market. Kembali lagi sama seperti Oreo tadi. Apa nggak mungkin orang laki-laki beli Oreo yang edisi Blackpink? Mungkin. Mungkin aja. Jadi kalian harus jeli melihat itu. Itu adalah kekuatan teman-teman branding tuh. Berpikir 2-3 kali dibandingkan teman-teman media rekam dan ilustrasi kalau kelas reguler. Makanya kenapa teman-teman kelas eksekutif itu ditaruh di leading semua? Karena kita yakin teman-teman eksekutif dan itu jauh lebih bisa berpikir. Karena udah kerja, bisa membagi waktu dan sebagainya itu jauh lebih dewasa lah istilahnya dibandingkan teman-teman reguler. Saya nggak tahu nyatanya seperti apa ya.
Tapi itu harapan kami seperti itu. Makanya langsung dibuat semuanya konsentrasi branding. Di sini paham ya, antara loyalitas, antara gaya hidup. Collapse itu bisa menjadi behave dan juga bisa jadi psycho, tergantung dari produknya. Kita melihatnya dari segi mana. Kenapa harus belajar ini? Karena kita harus mengetahui perilaku konsumen kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menentukan elemen estetis visual tadi. Kalau kita udah tahu bahwa usianya 17 tahun sampai 30 tahun, gendernya untuk laki-laki, kan nggak mungkin kita milih warna ungu. Nggak mungkin milih ilustrasi yang kartun. Ya mungkin aja Pak, ya mungkin, tapi kan butuh riset yang cukup panjang. Kalau produk kita sudah memiliki poin tertinggi dari branding apa? Top of mind. Kalau udah menjadi top of mind kan gawe iklan ngawur pun orang pasti akan terima-terima aja. Tapi kalau untuk produk baru kita harus benar-benar nentuin ini. Dan ini di laporan tugas akhir bab 3 ini. Ini yang lama ngerjainnya nih. Dibandingkan dengan latar belakang lebih susah ini. Karena latar belakang kan kita tinggal datang, kita tinggal riset, melakukan observasi, melihat data, ada masalah kita klarifikasi dengan cara wawancara kepada klien, ketemu latar belakang dan masalahnya, kita cari teori untuk bab 2, baru disimpulkan membuat media design. Tapi sebelum menentukan elemen estetik visual kan kita menentukan ini dulu. Ini pentingnya segmentasi. Makanya kenapa segmentasi diulang-ulang terus. Yo Pak Yogi, yo Pak Seyan, yo Pak Andri, yo Pak Yogi, Pak Seyan, Pak Andri. Terus sampai obat nyamuk Kak mari-mari. Tapi kenyataannya ketika itu diaplikasikan pada tugas ya, entah itu tugas mata kuliah, entah itu tugas akhir, tetap aja bulat. Harus dilatih. Ini harus dilatih. Karena ini yang membedakan kita dengan anak SMK atau tidak menempuh S1. Ini adalah standar kurikulum SKK ini nomor 6, konseptual. Kalau sekedar membuat, anak SMK saya rasa, wah jago-jago. Saya aja lihat anak SMK waktu sertifikasi, udah nggak lihat keyboard, jadi kayak tangannya tuh punya mata, shortcut semua. Saya pusing, kok iso ini. Tapi begitu diwawancara, kenapa kok memilih warna ini? Nggak bisa. Kenapa memilih bidang seperti ini? Nggak bisa. Nah, itu perbedaan standar level 5 dan juga level 6. Level 6 di sini. Kalau kalian udah bisa menentukan segmentasi target positioning, kalian menentukan konsepnya, kalian serahkan ke anak SMK, berarti. Makanya penting banget ini dipelajarin di branding. Di sini ya. Ini bisa dibaca nih, bukunya ada 2 nih ya. Sekali lagi bukunya ada 2. Ada bukunya Akmal Musyadat Khalil di sini. Ini ada yang versi terbaru 150 branding ideas. Yang ini versi lama 101. Ya, di sini juga ada nih bagaimana menentukan segmen, bagaimana menentukan positioning, riset branding, ada semua. Ada semua. Enggak terlalu mahal bukunya. Hanya sekitar berapa ya? 75.000. Rokok 3 bungkus. Lek Marlboro berarti 2 bungkus. Marlboro 40.000 soalnya. Dan yang paling menarik adalah bukunya ini. Ali Hasan. Ini agak mahal ini. Ini sekitar 380.000 sampai 400. Ini penting banget. Ini buku pegangannya Pak Yogi. Pak Yogi wapal nih, ngelontok kabeh. Halaman berapa? Memang Pak Yogi orang branding ya. Dia paham. Jadi di sini ada nih analisis segmentasi pasar, dia dibagi menjadi beberapa, termasuk juga penentuan-penentuannya dan sebagainya, ada semua di sini. Ini bukunya teman-teman manajemen, ya. Tapi kita pinjam ilmunya karena desain komunikasi visual adalah intradisiplin. Di situ ada psikologi, di situ ada manajemen dan juga ada desain dan seni. Ini bukunya. Ya, kalau teman-teman iseng nganggur di rumah, aku ada 11, 22 dia. Di Shopee kan ada tuh 33 atau apa, atau gajian sale ya. Cari aja buku ini. Siapa tahu dapat diskon atau nggak dapat diskon ya pakai Shopee Pay Later. Itu bukunya ya. Jadi 2 buku ini yang kita pakai di Prodi GKP untuk belajar branding. Ini adalah beberapa contoh kemasan. Teman-teman yang online udah berubah ya slide-nya ya. Oke, ini ada beberapa contoh kemasan pada produk yang sama,
tetapi desainnya berbeda karena segmentasinya berbeda juga secara demografis. Ingat demografis tadi ada beberapa ya, ada usia, ada gender, ada lain sebagainya. Kita ngambil yang usia dan gender aja. Kalau kalian teman-teman lihat yang bagian atas, itu ada mini aqua 330 ml, tetapi dia menggunakan sosok figuratif Disney Princess Disney. Udah tahu segmennya itu siapa? Anak-anak cewek. Kenapa kalau anak-anak cewek, kalau dewasa perempuan? Enggak, saya nanya cewek dan perempuannya. Apa bedanya cewek dan perempuan? Saya sampai sekarang masih nonton SpongeBob. Perempuan itu bahasa ABCI, kalau cewek bahasa kaum. Bahasa kaum. Bisa equalify gitu berarti. Ini anak perempuan ya. Anak perempuan. Lalu yang bagian sebelah kiri bawah itu ada Kevin Sanjaya dan juga ada Bambang Pamungkas. Udah jelas ya, edisi apa ini? Edisi Asian Games 2017 di Palembang. Untuk siapa? Ya untuk laki-laki, untuk pria. Dewasa, kenapa? Karena dia 600 mili. Kalau anak kecil dibeliin 600 mili disenin ibu masuk gede-gede gantek kalau kamu gitu ya. Itu dulu waktu kecil saya seperti itu soalnya. Lalu yang sebelah kanan adalah kemasan regulernya. Jadi ini adalah perbedaan sebuah desain kemasan atau kemasan berdasarkan dari segmentasi demografisnya. Yang selanjutnya, kira-kira dari segi geografisnya produk ini untuk daerah atau negara mana? Kenapa kok Jepang? Tulisannya Jepang. Itu Jepang atau Cina itu? Bukan Korea. Taiwan. Hong Kong. Cina Taipei. Kan sama-sama huruf kanjinya. Kalau dari segi tipografinya saja masih ambiguitas. Karena Cina, Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong dan sebagainya menggunakan huruf hiragana yang sama. Hampir sama. Gak usah sosokan membaca ya, karena saya tahu kalian nggak bisa membaca huruf ini. Tapi dari segi visual yang lainnya terlihat itu apa? Pinter, ada macanya di situ. Maca identik atau ikonik dari apa? Jepang. Udah jelas. Jadi secara geografis produk ini menyasar segmentasi Jepang. Nah, agak susah nih. Coca-Cola kolaps dengan salah satu band Daft Punk. Daft Punk ya, grup band musik ya model-model DJ gitulah. Daft Punk. Kira-kira kalau seperti ini yang di segmen Psycho, Behave, Demo atau Geo? Ingat tadi, collapse. Psycho. Behave bisa nggak kalau behave? Bisa, karena edisinya edisi khusus. Kalian nyari setengah mati nggak akan keluar nih. Boleh di inti nggak ketemu. Dia pasarnya adalah pasar Amerika. Nih, ada yang tahu produk apa ini? Sepatu. Mereknya? Nike. Secara bisa di segmen secara demo, geo atau behave atau psycho. Kalian baca itu, di situ kan ada copywritingnya ya. Ada tulisannya Move to Zero is Nike, Journey toward Zero, Carbon and Zero, Ways to help protect the future of sport, Move to Zero. Banyak tuh di situ. Ada the product is made with at least 20% recycle content by weight, which reduce waste and our carbon footprint. Produknya produk apa ini? Ya jelas lah Nike sepatu mas, aja sampai deh martabak mas. Sepatunya seperti apa maksudku? Ramah lingkungan. Gimana? Sepatu yang apa? Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Karena ada kata-katanya di situ, zero waste dan sebagainya. Menggunakan recycle dan sebagainya.
desainnya tidak terlalu mencolok karena bahan untuk membuat kemasannya bahan daur ulang, recycle. Jadi yang di segmen behave-nya, psikonya, atau geonya? Atau demonya? Atau nggak ada yang di segmen? Behave-nya yang di segmen. Orang-orang yang mulai peduli terhadap lingkungan. Tapi secara geografis nggak bisa di segmen. Semua orang di dunia berhak untuk mendapatkan produk kampanye zero waste dari Nike. Sehingga yang disasar siapa? Yang disasar adalah behave-nya, perilaku orang-orang yang sudah mulai sadar pentingnya untuk menjaga lingkungan dan sebagainya. Tuh, gitu ya. Jadi seperti saya sampaikan secara demografis, ini untuk kids ya, under 14 tahun. Jadi kalau saya pribadi membagi demografis itu dengan dua cara. Cara pertama saya mengikuti WHO. Jadi WHO itu sudah ada ketentuannya, ketentuan rentang usia itu berapa aja. Itu kalau biasanya kalau membuat media-media desain di luar kemasan. Tapi kalau untuk kemasan saya menggunakan ini, buku ini. Jadi di buku ini tuh sudah dibagi menjadi 4. Mungkin teman-teman yang offline, yang online bisa lihat ya, ini bukunya. Bukunya untuk membagi demografis khususnya untuk kemasan. Jadi di sini kemasan itu dibagi menjadi 4 teman-teman. Ada kids ya. Kids itu ukuran 14 tahun ke bawah. Lalu ada teens atau young adult, ada mature adult. Saya membaginya antara itu, antara menggunakan WHO atau menggunakan ini. Ya, gitu. Jadi saya jelaskan dulu yang pertama. Jadi ada kids, rentang usianya 0 sampai 14. Ya, tapi ada beberapa dosen yang menggunakan rentang itu 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Jadi 0 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30, 30 40 dan sebagainya. Tapi kok saya itu terlalu susah. Jadi saya menggunakan kids yang pertama under 14 tahun, mulai dari 0 sampai 13 itu kids. Jadi gaya-gaya desainnya kalau teman-teman lihat menggunakan warna-warna pastel, ilustrasinya ilustrasi yang kartunis dan sebagainya, tidak yang realis. Lalu tipografinya juga tipografi yang kekanak-kanakan, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Jadi masih kesannya itu kesan lucu. Ya, ini kids under 14 tahun. Lalu yang demografis kedua itu ada yang ini. Young adults atau teens. Ya. Jadi warnanya udah mulai warna-warna yang lebih kuat, lebih strong, lebih mateng. Tipografinya juga tipografinya bukan tipografi yang script atau kekanak-kanakan yang tebel-tebel itu enggak. Rentang usianya 14 sampai 25 tahun. Itu termasuk golongan teens atau young adult. Jadi kayak gini ya. Lalu selanjutnya ada adult. Adult itu 26 sampai 40 tahun. Jadi sudah tidak menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang berlebihan. Warna-warnanya jauh lebih ke warna tua. Warna-warna yang jauh lebih mateng. Tipografinya tidak terlalu banyak warna. Kenapa? Karena mata udah mulai rabun nih. Rabun. Ya, tulisannya juga di ilustrasinya. Beda kalau ini ya. Ini kan tulisannya ya apa mau nih wong tuwek maca tulisan ini wangil. Susah. Jadi tulisannya jauh lebih terlihat jelas. Jelas. Dari segi ilustrasinya, dari segi pemilihan warna dan sebagainya juga jauh lebih jelas juga. Ini ya desainnya. Ini adult nih. Realis aja. Udah nggak dibikin kartun, udah nggak dibikin fantasi, tapi lebih realis. Banyak menggunakan foto ketimbang ilustrasi. Nah, ini yang terakhir adalah mature adult atau over 40 tahun. Udah tentang usia yang dewasa akhir. Tuh. Kalau kalian lihat dari segi warnanya itu jauh lebih tua sekali. Ya, warna-warna yang old atau klasik. Nah, itu adalah pembagian demografis berdasarkan buku ini ya, buku demografis packaging karyanya Pick One. Ini buku lama banget ini. Buku lama sekali.
sekitar tahun 2000 berapa ya buku ini? 2007. 2007, saya nggak tahu masih ada di pasaran atau tidak. Adapun juga barangnya barang yang bekas atau second. Di sini contoh-contohnya aja. Studi kasus saja. Jadi itu. Kenapa kok saya membawa 3 buku ini, teman-teman, baik yang online maupun offline? Karena penting banget melandasi kalian dengan teori-teori yang ada. Mau beli buku yang ini boleh, yang packaging mau buku marketing aliasan boleh, atau yang paling sederhana buku ini juga nggak apa-apa. Ini penting banget. Ya lumayan lah dibaca-baca ya. Banyak banget ilmu yang bisa dipakai dari sini. Gitu. Itu demografis. Ada pertanyaan? Silakan. Pakai mic supaya teman-teman yang online juga dengar. Saya mau tanya, kalau susu buat anak kecil itu sebenarnya fokus ke anak kecilnya atau ke orang tuanya? Waduh, pertanyaan susah nih. Sorry, pertanyaan gampang jawabannya susah. Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab? Silakan. Silakan, nggak apa-apa, bebas. Silakan Mas. Ren, mau menjawab? Gak usah malu-malu. Silakan pakai mic. Kalau menurut saya kemasannya untuk mungkin menurut saya untuk orang tua, cuman ditambah beberapa ilustrasi itu untuk membantu orang tua cek anaknya mau minum susu. Oke, ini pertanyaan bagus sih. Pertanyaan sangat bagus. Ini biasanya pertanyaan Pak Yogi ketika ujian tugas akhir. Ya. Jadi ini ya, Kids Whole Grain Caramel Start Cereal. Udah jelas nih, desainnya untuk anak-anak nih. Di sini ada nih jawaban pertanyaan dari teman Anda. When creating the packaging for Sainsbury range of healthy food for kids, desain konsultasi Parker William had two audience to consider. Ya, dia memikirkan 2 audience untuk consider itu untuk memberikan perhatian. The packaging need to appeal the purchaser, parent, and the consumer child alike. Packaging membutuhkan appeal ya untuk orang tua membeli dan juga anak-anak untuk menikmati. Sehingga pertanyaannya kan nyambung ke pertanyaan teman Anda terkait dengan desain kemasan untuk susu formula. Susu formulanya memang untuk anak-anak, tapi yang memberikan keputusan dia membeli Prenagen, dia membeli Denko, GSM, apalagi Mas? Gebelak, kok GSM, sorry. Ya, itu tadi, itu orang tuanya. Makanya kenapa di kemasan susu formula itu ada bahasa-bahasa yang tidak mungkin anak kecil tahu. Mengandung fos dan gos, mengandung 10 mineral, mengandung 10 protein, mengandung ini, mengandung itu dan sebagainya. Susunya memang untuk anak-anak, Mas. Tapi yang disasar menjadi target audiensnya orang tuanya. Karena yang mengambil keputusan untuk membeli, menurut buku ini, purchase, melakukan pembelanjaan atau pembelian adalah orang tuanya. Orang tuanya tahu yang terbaik untuk anaknya seperti apa. Karena anak kecil, TK, nggak mungkin ngerti fos dan gos. DHA, minyak ikan, minyak goreng, harus nggak ngerti lah ya. Ngerti ya. Sehingga jawabannya adalah segmentasinya untuk orang tuanya. Walaupun produknya dinikmati untuk anaknya. Itu ceritanya ya, itu jawabannya. Wis, ada lagi pertanyaan? Mungkin teman-teman yang online? Silakan kalau ada pertanyaan. Yang lainnya nggak apa-apa. Walaupun kemasan susu formula itu disasarkan untuk orang tuanya ya teman-teman, tetapi ada 20 hingga 25% anak-anak itu memiliki keinginan. Sehingga sama seperti ini kalau kalian lihat, walaupun ini banyak bahasa-bahasa yang kemungkinan anak kecil itu nggak tahu, tetapi secara visual tetap menyasar ke anaknya.
Kinder Joyce. Kinder Joyce itu ya. Kinder Joyce. Kinder Joyce itu makanan sehat atau tidak sehat? Sehat. Ada susu, ada coklat, ada vitamin, ada mineral. Desainnya dibuat semenarik mungkin untuk anak-anak. Tapi orang tua mindsetnya kalau makan permen itu kan nggak ada watu, nggak ada untu loro, nggak ada asma, bengek dan sebagainya. Regane larang bisa Kinder Joyce. Larang di sini mek sak scoop tok. Kayak apa tuh larang-larang ini. Jadi tetap harus mengambil keputusannya orang tua. Beda kalau sama mbah-mbah ya, mbah-mbah kan masih putune njaluk apa didukokno. Bila orang tua tuh kadang selektif. Sama juga seperti ini. Nih. Yang mengambil keputusan membeli sampo ini siapa? Orang tuanya. Tapi visualnya tetap ke anak-anak. Mau enggak mau orang tua kan juga berpikir. Enggak mungkin tuh orang tua lihat sampo ini tak gawe dhewe, enggak mungkin. Atau beli sampo Pantene gaya anakku enggak mungkin, berodol rambutnya, enggak kira tumbuh. Tetap anaknya juga seneng gitu. Ayo keramas, karena anak kecil biasanya kalau keramas kan malas. Kalau nadusnya malas dan keramas. Suruh mandi aja susah apalagi keramas. Loh ini loh, nanti kalau kamu nggak keramas, mukamu kayak gini, monster rambutmu kayak ini, itu juga dipakai. Itu pentingnya seperti itu. Loh sekarang kalian ketawa, tapi desainernya ketika bikin ini pusing. Sumpah pusing. Bikin ilustrasinya, memikirkan warnanya, memikirkan tipografinya supaya bisa tetap terbaca. Susah. Nah, nanti kalian akan mengalami itu ketika UAS. Saya yang ketawa. Nanti kalian akan bikin seperti ini kemasan. Jadi penting banget. Saya rasa semua karya desain itu harus dilandasi dengan segmentasi yang kuat, yang benar. Orang cuma ngomong, alah, kemasan kok ini sopo sih nggak sok gawe. Nah, kemasan seperti ini siapa yang tidak bisa bikin? Oh tinggal nyari gambar, bikin warna, ditaruh, ditempel, selesai. Loh, jangan bilang seperti itu. Alasan dia memilih gambar singa di situ, alasan dia memilih gambar beruang di situ, gambar tuna, gambar tikus di situ untuk cheese. Berpikir mereka. Coba kalian lihat gambar di situ. Kenapa di situ yang atas chicken dikasih gambar singa? Iya, benar. Saya juga makan itu, Mbak, tapi saya bukan singa. Konotasinya, secara semiotiknya, karnivora. Singa makan ayam dia sehat dan kuat. Kalau kamu makan tuna, ikan ini kamu kuat. Kenapa yang egg atau telur menggunakan gambar beruang? Ya, karena makanan beruang di Amerika telur. Kenapa yang tuna dikasih gambar buaya? Kenapa yang keju dikasih gambar tikus? Loh, desainernya berpikir itu. Karena di dalam kemasan ini ada edukasinya, ada edukatifnya. Lah kita yang melihat kan tinggal ketawa aja. Oh iya gampang ini. Alah gampang cuman gini aja. Karena kita sudah melihat. Coba kalau kita belum melihat. Aduh, nggak apa yo. Aduh bikin apa ya? Seminggu gak mari. Udah tinggal 1 malam nih ya. Tinggal 1 malam nih. Moro-moro dapat mukjizat ya. Kalau ide udah 2 minggu nih. Eksekutinya 1 malam. Ojo guyu kan emang itu yang terjadi. Udah 2 ada. Terus besok dikumpulin ya. Mualam tuh dapat ide, dapat wangsit, dapat mukjizat. Berangkat kerja naruh di maestro. Mulai tuwati tekan kampus jauh lipat tiga. Itu terjadi itu. Itu yang terjadi memang. Dan habit seperti itu harus dirubah. Harus dirubah. Ya, saya tidak mau mengajarin karena kalian sudah kerja ya. Kadang kalau kita, kalau kata dosen saya dulu, memang waktu terbaik untuk membuat sebuah karya desain itu adalah tengah malam. Rentang jam 1 sampai jam 4, itu yang paling baik. Kenapa? Karena kita udah capek. Kita udah kesel, udah payah ya, udah ngantuk dan sebagainya. Nah di situ kita memaksa otak kita untuk bekerja jauh lebih dibandingkan waktu kita masih sehat seperti ini. Nah ini kan kita sehatnya, meleknya. Terus udah bikin karya, brainstorming gitu, ngobrolnya 40 menit, ya ke belakang 5 menit, oleh kertas 5 menit dadi. Terus nggak karu-karuan. Tapi kalau kita dalam kondisi capek kita dipaksa. Karena menurut Einstein, selama kita hidup,
kita hanya menggunakan 20% kemampuan otak kita. Einstein yang ngomong, Einstein sepinter itu baru menggunakan 20% daripada ya kita berapa persen cuma nih. 20%. Einstein aja 20%. Jadi masih kasarannya masih 80% kemampuan otak kita. Dan biasanya itu kan muncul kita kepepet, yo, wis gak duwe dhuwit ono ide metu. Ngedoliku. Tapi kalau masih punya duit nggak kepikiran mau ngapain. Itu fungsinya seperti itu. Dan itu terbukti itu. Kita kalau udah capek jam 1, jam 4 keluar semua ide. Tapi jangan dibiasakan seperti itu. Orang seni, orang desain itu mesti polanya kebalik. Kalau siang dia nggak mau ngapain, kalau malam dia baru kerja. Nah, itu jangan dibiasakan seperti itu. Dulu saya seperti itu memang, tapi saya rubah polanya. Kalau nggak gitu nggak bisa. Masa ya mau motret wedding malam hari? Aduh kalau pagi saya nggak punya ide nih, ganti pagi nggak mungkin. Masa wedding malam mau ngapain? Akhirnya dirubah, akhirnya terbiasa, akhirnya terbalik lagi, jadi normal lagi. Gimana caranya dilatih? Brainstorming, terus bikin karya dan sebagainya. Ya kita melihat, makanya kita tahu. Tapi kalau kita belum melihat, kita nggak akan tahu. Kayak gini, ini gampang nih, cuma gini aja. Tapi memikirkan warna kuning bergradasi seperti itu kan susah. Supaya tetap bisa terlihat. Kayak gini, bisa terbaca dan sebagainya. Karena kita udah melihat, makanya kita bilang gampang. Tapi kalau belum melihat, susah. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Mungkin teman-teman yang online. Jadi itu adalah pentingnya menentukan segmentasi, ya segmentasi, ditambah dengan materi kolektif packaging minggu lalu. Silakan kalau ada mau ditanyakan. Saya stop share screen. Belum ada? Kalau belum ada, oh ya silakan. Mic-nya Mas, minta tolong. Ini sebenarnya bukan pertanyaan tentang materi ya, tapi saya ingin bertanya UAS-nya kapan, Pak? Tak tutui mari ini Mas. Wah, habis ini. Lagi saya tunjukkan. Kalau teman-teman nggak nanya, saya akan memberikan UAS. Gitu. Makanya lebih baik teman-teman nanya supaya nggak ada jungan UAS. Oke. Ntar lagi saya tunjukkan UAS-nya. UAS-nya adalah kalian membuat kolektif packaging. Jadi kemasan 1, kemasan 2, dan kemasan 3. Ingat, kemasan 1 adalah kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk. Kemasan 2 adalah kemasan yang melindungi kemasan 1. Kemasan 3 adalah kemasan yang bisa membawa kemasan 2 dan kemasan 1 menjadi satu kenyamanan. UAS-nya itu Mas. Kalau tanggalnya mungkin bisa dikasih ini Kasih apa? perkiraan. Oh ini kan masih pertemuan keberapa sih sekarang? 5, masih ada 2 minggu lagi. Masa sih? Tanggal 16 merah. Oh iya merah. Iya, merah. Lihat kalender. Isra Mi'raj, Pak. Oh iya bener. Ya nggak apa-apa, saya kasih UAS-nya sekarang lah. Silakan ada pertanyaan lain? Wis? Iya Mbak Khalifa silakan mic-nya. Pakai mic biar yang lain denger. Gini loh Pak, tentang behave sama psikografis itu loh Pak. Itu Pak. Ini ada hubungannya sama tugas akhirmu nggak kira-kira? Nggak tahu. Belum kepikiran soalnya. Ini Khalifa udah tugas akhir nih, keren nih. Itu misalnya mobil yang mahal gitu, yang limited edition gitu, itu masuk apa sih Pak? Masuk behave atau psiko ya? Ya kayak Ferrari itu apa gitu, yang pokoknya dibuat seni. Kita kembali ke slide yang tadi ya. Saya share screen lagi, sebentar. Ini untuk menjawab pertanyaan Mbak Khalifa terkait dengan mobil-mobil mewah atau produk-produk yang sekiranya eksklusif gitu ya. Oke, mobil mewah atau kendaraan mewah atau produk-produk mewah itu termasuk behave atau termasuk psiko? Psiko. Kenapa kok behave? Karena yang beli Tadi. pasti orang-orang yang loyal. Oh ya. Kalau psiko?
Dua-duanya bener. Kalau kita ngomongin Ferrari ya. Ferrari itu double R ya? Karena saya bukan segmentasinya, jadi saya nggak tahu segmentasi. Karena saya bukan segmentasinya, saya nggak tahu tulisan Ferrari seperti apa. Anggap aja double R ya. Ferrari. Secara demo kita ngomongin gender. Jadi untuk laki-laki ini, laki-laki. Secara usia produktif, nggak mungkin teens, udah pasti adult. Itu dari segi demografis. Dari segi geografis, kota ya. Kota yang seperti apa? Yang urban, metropolitan, metro. Oke. Lalu masuk ke behave. Orang-orang yang beli Ferrari, behave-nya ini seperti apa? Orang-orang yang jelas gak mikirin duit gak ngurus deh. Iya, loyalitas. Udah jelas dia gak mikirin orang-orang yang tidak butuh uang. Secara psikografis, orang nggak butuh uang, dia udah pasti borjuis. Oh, borjuis nggak? Nggak tahu borjuis. Borjuis itu gaya hidupnya yang mentereng, ya, yang keluar cuma pakai celana pendek, pakai sandal, tapi sandalnya Gucci, celana pendeknya Vetemang gitu ya, pakai kaos Fred Perry ya, kaosnya tuh 5 juta, celananya 10 juta, lalu sandal jepitnya 20 juta. Itu adalah orang-orang yang crazy rich lah. Orang-orang kaya lah sebenarnya. Jadi secara segmentasi semuanya bisa dicari. Kalau kamu ngomongin Rolls Royce, ya bisa dibagi secara demo bisa, secara geo bisa, secara behave bisa, secara psiko bisa. Kalau kamu ngomongin KFC, secara demo bisa, geo bisa, behave bisa, psiko bisa. Kamu ngomongin di sana juga bisa dicari ke semuanya. Ngomongin Sabana bisa dicari semuanya. Jadi semua brand, semua produk yang bermerek itu bisa dicari segmentasinya. Karena ketika mereka membuat iklan tidak mungkin tidak menemukan keempat elemen atau variabel dari segmen ini. Jadi pertanyaannya kurang tepat. Ferrari itu untuk siapa, Pak? Ya semuanya bisa dicari nih. Bisa dianalisis. Jadi nggak mungkin kamu ketika menganalisis sebuah brand, saya tidak menemukan psikografisnya, nggak mungkin. Ya karena psikografisnya itu mencari orang dengan gaya hidup seperti apa. Saya tidak menemukan geografisnya, Pak. Lah, mau simpen di gudang kan? Nggak mbok dol. Ini kan nggak mungkin. Ya kecuali ditaruh di gudang, bikin diproduksi dari gudang, nggak distribusikan, tidak dijual ke pasar, tidak jual ke wilayah-wilayah. Percaya saya nggak ada geografisnya. Produk sederhana, sesederhana sapu korek itu ada geografisnya. Sapu korek nggak mungkin dijual di metropolitan, jualnya di pedesaan. Secara sederhana loh ya, kita nggak ngomongin brand sapu koreknya ya, kita ngomongin produknya. Jadi kalau ada mahasiswa nanti tugas akhir masuk bab 3, membuat analisis STP, tidak ada salah satu di antara 4 ini. Jauh lebih pintar daripada Ali Hasan ya. Sumpah. Masa kan ada heran loh, kok iso gak ada demografisnya? Kok bisa tidak ada psikografisnya? Berarti kamu lebih pintar daripada Ali Hasan dong. Ali Hasan aja membuat itu. Jadi begitu jawabannya Mbak Khalifah. Ya, jadi semuanya selalu ada 4 variabel segmentasinya. Apapun produk desain, tidak hanya yang sekedar produk branding kayak merchandise, art and craft atau kemasan, produk-produk di luar itu juga ada. Ilustrasi, nah bikin buku komik, apakah tidak ada segmentasinya? Ada. Segmentasinya berguna untuk apa? Untuk gaya ilustrasinya, untuk bahasanya. Apakah teman-teman media rekam seperti pembuatan video itu tidak ada segmentasinya? Ada.
Segmentasi digunakan untuk menentukan sinopsisnya, menentukan pemerannya, menentukan bahasanya, musiknya, dan sebagainya. Kenapa film-film horor kayak Sewu Dino, lalu Pengabdi Kosan, gitu ya, yang film-film yang menakutkan itu tidak digunakan untuk anak kecil. Karena dari segi bahasanya, dari segi visualnya itu nggak cocok untuk anak kecil. Itu segmentasi itu. Kenapa Sewu Dino tidak diputar di daerah Fak-Fak sana di Irian Jaya? Karena di sana nggak ada bioskop. Adanya di metropolitan. Nah itu udah jelas segmentasi geografisnya ada. Tuh. Kenapa ketika membuat film berbahasa Jawa itu ada film apa yang berbahasa Jawa itu? Kenapa? Yowis Band, selalu ada kredit title-nya di bawah. Karena secara geografis dia dibatasin untuk wilayah Jawa dan juga Sumatera. Sehingga di Sumatera kalau misalnya tidak ada subtitlenya, juga tidak ngerti sebetulnya. Itu segmentasi itu. Jadi semua media desain bukan media seni ya, media desain, seni dan desain itu kan berbeda di fungsinya aja. Itu selalu ada segmentasi. Selalu ada. Karena kalau tidak ada segmentasi, nggak mungkin bisa ketemu targeting. Kalau tidak ada targeting, nggak mungkin ada positioning muncul. Sehingga semuanya harus ada. Keempat-empatnya ini harus ada. Demografis, geografis, behavioral, dan psikografis. Demografis itu bisa usia gender. Tidak harus ada semuanya ya. Saya cuma membatasi dari usianya saja Pak. Kalau gender nggak ada, nggak apa-apa. Saya dari geografis membatasi hanya untuk wilayah kota saja. Atau Malang Raya. Nggak apa-apa. Dari behave saya tidak menyegmen terkait dengan perilaku dan manfaatnya, tapi menyegmen loyalitasnya. Nggak apa-apa. Dari psikografis saya tidak menyegmen gaya hidupnya, tapi kepribadiannya. Nggak apa-apa. Contoh segmentasi psikografis yang kepribadian apa? Dr. Tirta. Dia secara personal branding menyegmen dirinya untuk kesehatan. Itu kan bagian dari kepribadian. Masa pemabuk mau nonton Dokter Tirta? Kan nggak mungkin. Kan Dokter Tirta kan biasanya kontennya lebih ke arah kesehatan. Tapi sekarang Dokter Tirta wis merambah kemana-mana, gak cuma kesehatan tok wis macam-macam. Jadi Kobusier juga gitu. Dulu secara personal branding dia gaya hidup yang seperti apa? OCD. Ya, yang gaya hidup sehatnya beliau. Tapi sekarang udah dia melihat pasarnya udah mulai banyak nih, melupakan psikografisnya. Akhirnya mulai menurun tuh. Konten-kontennya kan mulai menurun ya. Karena dia udah melupakan segmentasi. Selalu pasti ada. Karena desain selalu memiliki 4 variabel segmentasi. Selalu. Dan bisa dicari. Bisa dicari. Masalahnya kan butuh kebiasaan untuk lebih kritis mencarinya. Gitu ya. Yes. Ada pertanyaan lain? Enggak ada. Saya masuk ke Project WAS. Sebentar saya matikan dulu. Apa saya izin tanya? Silakan. Perlu nggak sih Pak mengerucut sampai kerucut gitu? Mengerucut sampai kerucut. Untuk Melingkar cari, sampai iya, lingkar. iya. Mengkotak Untuk sampai cari kotak. pasar-pasar konsumennya gitu. Jadi dicari satu-satu kayak demografis itu dicari usianya, gendernya, dan bla bla bla. Kalau bisa nggak apa-apa. Kalau tidak bisa nggak boleh dipaksa. Kita ngambil contoh yang paling gampang itu demografis karena variabelnya banyak ya. Kalau secara usia pasti bisa disegmen. Pasti bisa dibatasin. Tapi secara gender kadang nggak bisa. Contohnya apa? Susu formula tadi. Secara usia bisa disegmen, tapi secara gender. Mana ada susu anak kecil khusus laki-laki? Ada nggak susu anak kecil khusus perempuan? Nggak ada. Jadi bisa sampai mengkerucut banget, tapi juga bisa tidak mengerucut. Tergantung dari produknya apa. Tuh. Yang paling susah di segmen itu rokok. Itu paling susah di segmen. Karena pasarnya benar-benar luas. Cuman di Indonesia karena adat ketimuran, wanita merokok itu negatif. Tapi kalau di luar negeri
bebas. Mau laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua ngerokok, ganja pun nggak masalah. Di Amerika tuh ada satu wilayah tuh memang orangnya ganja semua. Di dalan tuh ganja kabeh. Di daerah California tuh ada satu ale itu jalan ya. Itu semuanya orang teller di semua di situ. Kalian cari di YouTube ada. Di Indonesia masih ada norma-norma yang harus kita ikutin. Itu mengapa iklan rokok itu selalu tayang jam 10 ke atas. Dan mesti membingungkan iklannya. Tidak pernah langsung menunjukkan cara merokok yang baik dan benar seperti apa. Karena ada aturan-aturan seperti itu. Padahal tahun 1980-an itu ada iklan gudang garam di Candi Borobudur, laki-laki perempuan, tamasya dan ngerokok. 1980, 80 sampai 85, rentang 5 tahun itu ada iklan gudang garam di Candi Borobudur, rokokan, lanang wedok nggak gitar, rokokan. Ada itu. Karena sebenarnya rokok itu nggak jahat. Yang jahat itu nikotin sama tarnya. Tembakau itu kan nggak jahat. Ada kok tembakau untuk pengobatan tuh ada. Di belakangnya UM tuh, Universitas Negeri Malang itu ada sebuah klinik untuk penyakit dalam. Di dalam ada tembakau yang khusus dilinting sama ngomongin tabib juga bukan tabib ya, sama apa namanya? Orang yang memang membuka jasa itu. Ya rokok beneran tembakau tapi nggak ada nikotin sama tarnya, nggak ada sausnya. Ini dilinting gitu aja untuk kesehatan. Lagi perempuan di sana, tua muda di situ rokok. Karena memang tembakau. Kalau kita ngomong sejarahnya ya, panjang nih. Nyangkut NU dan Muhammadiyah juga nih ya. Tahu, lu serius ini, serius. Terus ngomongin masalah tahu lah, panjang sekali itu. Karena memang di Madura Ahmad Khalil mintanya untuk nanam tembakau karena tahu khasiatnya. Cuman ya isu untuk menambah dan sebagainya dikasih saus dan sebagainya itu yang menimbulkan nikotin sama tar. Itu yang jelek. Dan di Indonesia nggak baik. Kenapa? Karena ada perang dagang antara rokok dan juga produk kesehatan. Kalau memang rokok, kenapa rokok itu tidak diharamkan sampai saat ini ya? Percaya kan rokok nggak diharamkan ya? Makruh lah kalau kamu merokok. Nggak apa-apa, nggak merokok baik gitu ya. Karena APBD negara itu dari rokok. Bisa membayangkan kalau rokok itu diharamkan. Jalan yang kalian lewati itu haram. Ya nggak? Nah itu ada perang dagang antara kesehatan dan juga rokok. Tuh. Ngawur ya, kita kembali ke sini. Biar gak karuan. Kita ngomongin terkait dengan ujian akhir desain kemasan, ya. Oke. Saya minta teman-teman untuk membuat kemasan kolektif dari sebuah brand yang memiliki beberapa produk yang juga belum ada di pasaran. Ya, jadi kalian membuat brand, memilih brandnya brand yang ada ya, bukan brand fiktif. Lalu brand tersebut memiliki beberapa produk. Dan produk itu belum ada di pasaran. Belum ada di pasaran seperti apa? Berarti ada varian-varian barunya. Ya, baru. Kemasan kolektif yang dibuat terdiri dari beberapa kemasan dengan bentuk yang berbeda-beda. Jadi ada yang kemasan labeling, ada yang kemasan jaring-jaring dan sebagainya. Kemasan-kemasan tersebut dapat berupa first packaging, second packaging, atau third packaging dan seterusnya. Kemasan kolektif yang dibuat minimal terdiri dari 3 kemasan. Jadi boleh first dan second, first, second dan juga third itu tergantung dari kalian. Yang jelas minimal terdiri dari 3 kemasan. Jika kemasan yang dibuat ada 3, hanya diperbolehkan memakai 1 kemasan jadi, kemudian lainnya adalah kemasan cetak. Jadi labelingnya cuma boleh 1. Kemasan jadinya itu kayak kalian beli botol, terus kalian labeling, ya kalian beli kemasan kotak, lalu kalian labeling itu cuma boleh 1. Sisanya harus jaring-jaring. Bikin kemasan dari awal. Ya. Jika kemasan yang dibuat minimal 4, maka diperbolehkan memakai 2 kemasan jadi. Kemudian selebihnya adalah kemasan cetak. Gitu. Oke. Sama seperti mata kuliah sebelumnya, pembuatan kemasan melalui tahapan-tahapan proses kreatif atau proses desain, di mana teman-teman akan membuat thumbnail, rough layout, dan juga final design. Setelah membuat thumbnail, proses berikutnya adalah membuat 2 rough layout untuk masing-masing kemasan.
buatlah thumbnail dari masing-masing kemasan. Satu kemasan terdiri dari 3 thumbnail. Lalu nanti dari 3 thumbnail tersebut dipilih 2 rough layout dalam digambar, diberi keterangan font, nama, kode warna dan sebagainya. Begitu. Ada pertanyaan teman-teman? Ya Mas. Ini ya. Contoh. Kamu ngambil brand apa contoh? Belum pikir. Saya mengambil produk Tanggo Wafer. Tanggo Wafer. Tanggo gini ya? Wafer. Tanggo apa Tanggo? Double G ya? Double G atau enggak? Ya bener Tanggo. Biasa, Pak. Ada rasa apa aja? Coklat. Vanilla. Coklat. Strawberry. Ada kacang. Peanut butter. Ada apa lagi? Tiramisu. Yes. Ini ada di pasaran nih. Yang dimaksud dengan produk yang tidak di pasaran, kalian membuat varian baru yang sesuai, yang logis. Saya membuat honey, rasa madu. Logis ya? Saya membuat Tanggo rasa rujak, nggak mungkin. Nggak ono Tanggo rasa rujak. Siapa sih nanti tuku? Nggak mungkin. Jadi rasa madu mungkin. Rasa rendang tambah nggak mungkin Mas. Nggak mungkin. Apalagi Tanggo yang kira-kira yang bisa dibuat selain rasa madu? Matcha. Ada lagi rasa apa? Taro. Ya, ini kan mungkin. Saya membuat produk pasta gigi. Ini Pepsodent. Rasa mint yang ada ya. Mint sama satu lagi. Original. Pasta gigi rasa original ya, anggap aja original ya. Original. Saya membuat produk apa lagi nih? Kan nggak mungkin rasa matcha. Oke. Siwa. Ada kan? Nah, logis ya siwa ya. Salt. Ada. Sea salt. Logis ya. Rasa rendang nggak mungkin Mas. Pasta gigi rasa rendang. Mendingan beli odol saya daripada beli masakan Padang kan gitu. Nah, ini dimaksud dengan produk baru yang belum ada di pasaran. Jadi kita membuat varian baru. Karena kalau kembali ke materi awal dulu ya, itu saya masukkan di drive tuh, teman-teman kalau masih ingat nggak materinya? Lupa Pak. Kapan sebuah produk membutuhkan desain kemasan? Yang pertama, produk baru, ya, yang gambarnya Excelso dan sebagainya, perluasan produk, segmentasinya baru dan sebagainya, kayak Garnier itu kan baru dia, yang awalnya untuk perempuan tiba-tiba muncul Ganyamen dan sebagainya, untuk melawan pesaing dan sebagainya. Nah sekarang saya minta kalian bikin kemasan baru karena ada varian baru paling gampang, atau memperluas segmentasi, yang awalnya produknya itu untuk laki-laki misalnya, ternyata keluar varian untuk perempuan, kalian buat produknya. Tapi brandnya harus ada, bukan brand fiktif. Gitu loh. Ya, itu yang dimaksud dengan belum ada di pasaran. Gitu. Ya. Ini ya. Jadi kayak gini. Ini adalah first. First-nya ada 2 ya. First-nya ada 2. Yang pertama first untuk kemasan rotinya, lalu first untuk kemasan minumannya. First packaging adalah kemasan yang bersentuhan dengan produk. Lalu ada second packagingnya. Satu. Ininya boleh di stiker, tapi ini dan ininya harus membuat yang baru. Jadi kemasan untuk minumannya boleh di labeling atau di stiker, tapi kemasan untuk roti dan kemasan untuk membawa 2 kemasan first packagingnya harus membuat baru. Ini ya. Ini first dan juga second. First pertama untuk membungkus tempat untuk menganyam. Ya, lalu kemasan pertama juga untuk membungkus kayu dan bambunya, lalu kemasan keduanya adalah tote bag-nya. First packaging-nya adalah kemasan untuk membawa lotionnya,
yang bunter ini ya, yang bentuk tabung. Ini kan kalian nggak mungkin ya nyetak dari biji plastik sendiri, kalian lebur dan sebagainya, nggak mungkin ya. Soangar kan tinggal beli aja di Shopee lalu kalian labeling. Itu adalah kemasan jadi. Tetapi 2 kemasan yang lainnya harus bikin dari awal. Ini gimana? Itu adalah second packagingnya dalam bentuk kotak itunya dan juga third packagingnya. Itu harus bikin sendiri dari jaring-jaring, ngeprint di kertas itu ya. Seperti ini. Itu adalah project UAS-nya. Dikerjakan sampai kapan ya? Sampai UAS nanti. Ini UAS nanti. Nanti sisa pertemuannya digunakan untuk presentasi dan konsultasi. Sambil saya akan memberikan materi-materi terkait dengan mungkin menjelaskan tentang thumbnail seperti apa, rough layout kayak gimana, mungkin teman-teman yang lupa. Nanti saya refresh lagi terkait dengan pembuatan thumbnail, rough layout, dan juga final design. Thumbnail itu harus seperti apa, rough layout harus kayak gimana, final design harus seperti apa. Nanti saya ingatkan lagi di sisa pertemuan ke depan sambil kalian mulai membuat paper dan untuk konsultasi. Jadi at least ada 3 minggu lah. Minggu depannya lagi, dan juga project UAS. Ada pertanyaan? Silakan. Teman-teman yang online juga boleh bertanya terkait dengan project UAS-nya. Nanti untuk PPT ini saya taruh di drive. Ya, drive-nya masih ada di grup. Jadi nanti kalian bisa baca-baca. Lalu kalau misalnya kalian ada sesuatu yang kurang paham bisa ditanyakan di WA grup, jangan WA pribadi, akan tenggelam. Ya, Mbak Oliva ini di WA seminar kadang tenggelam, nggak terbacaan. Waduh, saya sungkan sendiri. Santai ya, ini dikerjain ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Kalau misalnya saya akan percaya itu. Nggak boleh. Enggak misalnya. Ya, misalnya. Itu kan bentuknya yang kemasannya kedua itu kan panjang. Bener. Nah, itu kita harus sama panjang atau boleh divariasi yang lain? Nggak boleh divariasi. Emang mau variasi seperti apa? Ukurannya sesuai ukurannya. Jajar genjang mungkin. Jajar genjang. Ya enggak kan divariasi Pak. Nggak boleh, harus sesuai. Usahakan sesuai. Ya. Kan kalau divariasi nanti akan ada silogismenya. Logis nggak ini? Ada nggak nanti Pepsodent misalnya jajar genjang beneran ya? Kan agak susah sih. Pepsodent jajar genjang itu opon. Untuk Pepsodent bentuk lingkaran kan agak susah itu. Nanti first packaging gimana kalau kamu bentuk lingkaran? Ya. Tuh. Jadi cari produk yang benar-benar kalian bisa mudah mengaplikasikannya. Tuh. Paling mudah itu dan paling banyak dipakai oleh teman-teman adalah produk makanan, itu paling mudah. Beauty, kecantikan kayak parfum dan sebagainya itu kan bisa kemarin tuh ada yang bikin Wardah satunya bikin kemasan second packaging untuk bedaknya, lalu bikin first packaging untuk micellar water, bikin first packaging untuk bikin second packaging untuk first packaging micellar waternya, dan juga bikin third packaging untuk bundling bedak dan juga micellar waternya. Itu ada itu. Jadi dia bikin labeling, first packaging labeling untuk kemasan botolnya gitu ya, first packagingnya. Setelah itu first packaging botolnya ini dikemas dalam bentuk ini, ya ini secondnya. Lalu dia bikin second packaging untuk kemasan bedaknya. Karena nggak mungkin bikin kemasan bedak itu kan agak susah ya. Lalu saya Wardahnya agak susah. Lalu dia bikin third packaging untuk kemasan ininya. Ini third packagingnya. Third packaging untuk second packaging. Untuk sini. Itu. Gak usah nangis. Dikerjain aja. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Silakan yang lainnya. Sekarang tinggal nyari brand aja yang sekiranya mudah untuk diangkat, yang produk dan variasinya bisa banyak, ya. Nanti selain bikin kemasan kan juga harus memikirkan tipografinya, harus memikirkan ilustrasinya seperti apa, harus memikirkan kira-kira variannya itu masuk akal atau tidak, itu dipikirin. Jangan mempersulit kalian. Saya mau ngambil kecantikan Pak, boleh. Saya mau ngambil bedak varian, bedak nggak ada variannya.
Bedak itu warnanya yang berbeda, brown, red atau macam-macam. Kode-kodenya mungkin aja. Makanya yang Wardah yang bedak itu dia tidak bikin first packagingnya, dia bikin langsung loncat ke second packagingnya. Karena kalau bikin first packagingnya susah dia. Bedak variannya opo, nu angel. Tuh. Yang paling mudah memang makanan, terus mode-mode kayak parfum, kayak kecantikan sabun dan sebagainya itu kan ada variannya, ada rasanya. Itu yang biasanya paling mudah dipilih sama anak-anak, sama teman-teman mahasiswa kelas reguler. Silakan, ada yang bertanya kan? Masih jam 5:30. Berarti kalau Ya, pakai mic biar teman-teman yang berarti kalau ada misal saya ambil produk yang bentuknya susah gitu ya Pak, saya langsung bikin yang kedua Second. ya second packaging itu nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oh, jadi nggak harus 1 sama 2 gitu. Tapi lebih baik 1 dan 2, Mbak. Lebih baik ya, supaya kalian tahu prosesnya. Berlatih juga ketika membuat kemasan tuh kayak gimana. Jangan dikira masuk di kafe tidak ada hitung-hitungannya ya. Tetap, saya masuk di kafe karena saya menghindari hitung-hitungan, menghindari matematika. Tetap aja hitung-hitung. Pakai Corel Illustrator tetap aja ngitung kan ya. Minggu depan kalau memang libur ya, ini saya buatkan video terkait dengan beberapa poin. Karena kan tidak mungkin diganti juga nggak mungkin hari Sabtu diganti ya. Bukan video, nanti videonya saya masukkan ke drive kayak kemarin. Kalian bisa baca, kalian bisa dengerin. Gak usah berkomentar wajah saya di video ya. Disuruh ngono aja lah sementing. Gitu. Silakan, ada yang mau ditanyain lagi? Ya, pakai mic Mas. Harus. Kalau yang first packaging itu kan yang bersentuhan langsung dengan produk. Benar? Berarti kalau misalnya Pocky, plastik di dalam itu termasuk first ya? Baru Masuk Pocky-nya first. itu second. Oh. Berarti bukan jadi kesatuan. Bukan. Bukan jadi kesatuan. Ada keripik kentang, snack kentang. Apa sih saya lupa namanya. Warnanya hijau gitu. First packagingnya dia bersentuhan langsung dengan produknya. Lalu second packagingnya kardus kecil itu, yang benar-benar ngefit dengan kemasan plastiknya. Tapi ketika edisi lebaran itu second packaging yang ngefit dengan wadahnya itu nggak ada. Jadi langsung dijual dalam bentuk plastik kecil-kecil gitu di dalam satu wadah gede. Itu ada seperti itu. Biasanya edisi lebaran itu ya kayak saya lupa namanya. Keripik kentang apa gitu, kayak buntir-buntir gitu, itu ada ini. Jadi kalau mau bikin Pocky, kemasan kotaknya itu menjadi second packagingnya. Yang didesain yang itunya. Yang desain itunya. Berarti plastiknya tetap dari Pocky kan? Gak apa-apa. Tapi nggak kehitung yang dari Pocky ya. Yang kehitung adalah kemasan secondnya. Itu. Jadi kamu bikin kemasan second itu 1, atau bikin 2, bikin second packagingnya dalam bentuk bundlingnya, bikin third packagingnya mungkin tasnya. Lalu udah kehitung satu tugas. SOAS. Itu ya. Izin Paling bertanya, enak. Pak. Oh ya silakan Mas. Wah gitu. Silakan Mas. Ini nanti tugasnya outputnya berupa seperti GSM atau produk real kemasan gitu Pak, dicetak. Produk real kemasan Mas. Dicetak Pak ya. Ya dicetak, dijadikan. Nanti ada instruksi lebih lanjut terkait dengan teman-teman yang online kayak gimana nanti pengumpulannya, ya. Nanti ada instruksinya tersendiri. Tapi harus dijadikan Mas, nggak dalam bentuk mock up, tidak dalam bentuk 3D, tapi benar-benar bentuk cetak. Itu supaya ada pengalaman bikin kemasan, begitu. Terima kasih Pak. Oke. Ada yang lucu dulu tuh angkatan 2000 berapa ya? 2020 2021 tuh bikin kemasan lampu Cioda. Variannya ngawur. Varian merah, varian hijau, varian kuning, tinggal lampu opo, ada. Jadi nggak logis ya. Itu tetap memikirkan si logismenya. Entah itu produknya, itu variannya, atau apa. Jangan mempersusah diri kalian. Pakai tagline-nya Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, jadi kalian menyelesaikan masalah dari sebuah brand, mempersulit diri kalian sendiri, wah itu jatuh ke tipa tangga. Jadi dipikir pelan-pelan aja. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa lewat WA group. Jadi WA group itu dipakai untuk izin aja, untuk diskusi.
Monggo silakan. Gitu. Ada pertanyaan lain? Insya Allah besok atau Senin saya kirim di Drive. Nanti kalau udah saya kirim di Drive, nanti saya kabarin di grup. Kalian bisa baca-baca lagi terkait dengan materi yang demografis tadi dan juga project UAS-nya, ya. Karena kadang kalau difoto itu lupa. Karena kalau dicatat juga malas baca, kan repot ya. Nanti saya kirimkan di grup, di Drive. Nanti. Tanya lagi Pak. Boleh silakan Mas Amri. Apakah ada ini Pak, ketentuan misal dari first, second, dan third itu tentang misal produk makanan gitu. Yang first itu kan pasti ada komposisi, eh, bentuk produknya, misal biskuit. Nah, untuk second dan third ini, apakah semua kayak komposisi harus dicantumkan atau mungkin yang third jadi lebih simpel hanya mereknya saja atau gimana Pak? Ya, oke. Kalau lihat contoh yang ini ya Mas ya. Jelas untuk first-nya jauh lebih detail dibandingkan second-nya. Ini juga sama nih. Kalau yang first sama yang second masih ada lah keterangan detail dari produknya, entah itu variannya, entah itu ingredients-nya dan sebagainya. Tapi kalau udah masuk third, udah nggak ada apa-apa Mas, cuman ilustrasi sama brandnya aja kayak gini. Ini contohnya sederhana seperti ini, karena biasanya third packaging itu dipakai untuk membawa produk yang lain di luar produk ini. Jadi dia promosinya adalah promosi soft selling. Itu karena di dalam third packaging terkadang ada dua produk yang berbeda. Misalnya kalau di sini kan produknya ada yang produk saya nggak tahu yang dalam bentuk tabung itu spray atau apa, lalu yang bentuk tube itu mungkin dia lotionnya, otomatis kan dia memiliki dua ingredient yang berbeda Mas. Sehingga kalau ditaruh di third packaging nggak mungkin dia memasukkan dua ingredient yang sama. Kadang ini boxnya juga bisa dipakai lagi untuk ngirim barang dan sebagainya ya. Sehingga kadang third packaging itu tidak terlalu detail isinya. Kadang cuma brandnya aja, kadang cuma logonya aja, atau ditambah dengan ilustrasi-ilustrasi lain yang mendukung dari brandnya. Jadi tidak perlu detail. Kayak gini kan nggak detail nih. Hanya ada brand, ada logo, dan juga ada ilustrasinya aja. Begitu Mas Amri ya. Terima kasih Pak. Nanti terkait dengan desainnya, itu yang menjadi penilaian tuh. Kalian bikin desainnya seperti apa? Apakah menarik ataukah tidak? Ataukah seperti apa, itu kan menjadi penilaian. Karena ingat di awal saya sudah ngomong bahwa media kemasan adalah media promosi. Sehingga dia harus bisa call to action. Mempersuasif. Mempersuasif siapa? Mempersuasif orang yang melihat. Kadang kalau kita membawa second packaging dah, yang packaging seperti ini. Kan orang nggak tahu isinya apa. Kalau lihat ini ya gambarnya, di dalam second packaging itu ada first packaging minuman kopi dan juga first packaging muffinnya. Tapi orang melihat second packagingnya kan tertarik, ini produk apa ya, ini merek apa ya. Nah, itu kan menjadi media promosi secara tidak langsung. Atau kalau bahasa marketingnya soft selling lah. Sama juga seperti ini. Loop itu produk apa sih? Kalau semua perintilan dari menjahit ini dimasukkan dalam second packaging, orang nggak tahu loop itu produk apa. Kan orang jadi penasaran tuh, curiosity. Akhirnya kan menjadi apa? Interest dan juga desire mencari. Entah itu lewat IG, entah itu lewat apa dan sebagainya. Itu proses soft selling-nya. Sama juga seperti ini. Kotak seperti ini atau seperti ini. Ini bagus ya, ada ilustrasi dan sebagainya. Ini produk apa sih? Butai ini ya. Nggak tahu bacanya apa, anggap aja butai ya. Itu kan agak susah untuk mendiskusikan. Orang jadi penasaran tuh. Oh ternyata dia adalah produk kecantikan. Baru di second packaging-nya bercerita ingredients-nya. Kadang second packaging dan juga first packaging itu hampir sama isinya, tapi tidak sedetail first packaging. Sama seperti poster dan juga brosur. Sama-sama mengiklankan sebuah rumah, isinya poster dan brosur juga akan berbeda. Karena poster itu ditaruh di satu tempat, ada waktu untuk membaca, informasinya nggak detail. Tapi kalau brosur dibagikan harus sedetail mungkin, karena bisa dibaca di rumah, dibawa pulang, diberikan ke temannya, karena digawe bungkus gorengan, diwocok mana kan gitu ya. Sama seperti first dan juga second. Kalau first itu 100% informasi, kalau second mungkin 80%. Kalau third mungkin cuma 20%. Nah itu logo, ilustrasi juga brandnya. Gitu. Gitu Mas Amri ya tambahannya ya. Oke. Silakan ada yang lain? Ya, silakan. Kalau misalnya bikin packaging Tenggo, pas pengumpulan perlu ada wafernya nggak? Oh ya ada dong. Harus ada isinya Ada. juga berarti kalau makanan. Kan supaya bisa tahu berhasil atau tidak kemasannya. Nah,
Kalau kan tadi itu kita bikin rasa baru, berarti nggak sesuai nggak apa-apa dalamnya? Dalamnya nggak apa-apa, nggak sesuai. Yang penting ada isinya. Oh, oke. Ya, ada isinya. Karena yang kamu buat adalah second packagingnya. Karena kalau first packaging kan nggak mungkin kamu ngepres sendiri, Mas. Agak susah, ya, agak susah. Jadi yang dibuat adalah concern ke second packagingnya. Dan juga mungkin bundlingnya. Jadi third packagingnya. Itu. Begitu ya. Silakan ada yang lain. Adem ya. Saya merasa kedinginan. Mau pindah? Oke. Kalau gitu teman-teman kalau nggak ada pertanyaan sekalian saya akhirin aja ya. Gitu ya teman-teman yang online ya. Saya izin untuk mengakhiri. Insya Allah kalau nggak besok Senin akan saya kirim materinya di dalam Drive. Teman-teman bisa mengakses di WA Group. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di situ apapun berhubungan dengan tugas dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang online. Ya, terima kasih Pak. Mas Amri, Mas Vio dan juga Mas Hamdan.